Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Zainab, SKM MKes, dosen dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Kali ini saya akan memberikan mata kuliah tentang hygiene sanitasi pangan. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah pertama, mencegah kontaminasi makanan dan minuman oleh patogen dan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kedua, bagaimana menjamin keamanan dan kualitas produk makanan yang dikonsumsi di masyarakat. Yang ketiga adalah mengurangi resiko penyakit yang ditularkan melalui makanan. Dan yang keempat, bagaimana makanan itu bisa memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Kita mulai bahwa makanan itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Nah, makanan yang kita butuhkan itu harus sehat. Dalam arti dia memiliki nilai gizi yang optimal seperti vitamin, mineral, hidrat arang, dan lemak lainnya. Nah, makanan harus murni dan utuh dalam arti dia tidak mengandung bahan pencemar serta harus hygiene. Jadi, makanan ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga makanan ini perlu kita jaga. Bagaimana peranan makanan sebagai agen penularan penyakit? Ini ada 3. Yang pertama bahwa agen makanan dapat berperan sebagai agen penyakit, contohnya jamur, ikan, tumbuhan lain yang secara alami memang mengandung zat beracun. Nah, contohnya misalnya pada makanan di mana biasanya kita temukan adanya jamur. Misalnya pada ikan, kemudian pada buah. Itu semua merupakan agen penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, peranan makanan sebagai vehicle. Vehicle di sini adalah makanan dapat sebagai pembawa penyebab penyakit seperti bahan kimia, parasit yang ikut termakan bersama makanan dan juga berperan mikroorganisme patogen serta bahan-bahan radioaktif. Kita ketahui bahwa makanan yang dicemari oleh zat-zat pencemar baik kimia, mikroorganisme ini bisa membahayakan terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah peran makanan sebagai media. Nah, media di sini merupakan kontaminan yang jumlahnya kecil. Jika dibiarkan berada dalam makanan dengan suhu dan batas waktu yang cukup, maka bisa menyebabkan wabah yang serius. Nah, jadi saya ulangi bahwa peranan makanan di sini ada 3 sebagai agen, vehicle, dan dia sebagai media. Apa sih sebenarnya sanitasi makanan? Nah, sanitasi makanan di sini adalah langkah penting dalam mencegah kontaminasi yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, kualitas sanitasi yang baik bisa membantu menjaga kesehatan konsumen, bisa mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti virus, parasit, ya. Kemudian bakteri-bakteri golongan Salmonella, E. coli, Vibrio, dan sebagainya. Nah, sanitasi yang buruk ini dapat mengakibatkan keracunan pada makanan atau yang kita kenal dengan foodborne disease. Juga bisa menyebabkan penyakit menular, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kasus-kasus ekstrim karena disebabkan oleh memakan makanan ini banyak sekali kasusnya yang kita temukan. Nah, kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang kita tidak kehendaki atau bisa dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu pertama pencemaran akibat mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan, ini juga semua masuk dalam golongan mikroba. Dan ini kita bisa melakukan identifikasi, misalnya bagaimana cara mendeteksi jamur pada makanan. Baik itu pangan mentah maupun pada makanan terolah. Kemudian yang kedua adalah fisik. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang kita mengkonsumsi makanan ditemukan ada benda asing yang ada pada makanan. Misalnya ada rambut,
kemudian debu, kemudian ada tanah, kotoran, dan bahkan ada bahan-bahan lain yang biasanya ditemukan pada saat kita makan. Ini masuk dalam cemaran fisik. Kemudian yang ketiga adalah cemaran kimia. Cemaran kimia ini seperti pestisida, logam berat, zat penyedap rasa, ya, zat pemberi aroma, pemanis, pengawet, dan zat pengatur keasaman. Nah, untuk zat-zat kimia ini nanti kita juga bisa melakukan untuk deteksi bahan-bahan tambahan makanan yang sering ditemukan pada makanan-makanan, baik itu pemanis, kemudian penyedap rasa, bahkan ada yang sebenarnya tidak bisa ditemukan pada makanan, misalnya formalin, boraks, kemudian rodamin B, dan ini banyak sekali ditemukan. Ya, terjadinya pencemaran ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencemaran langsung. Nah, pencemaran langsung atau kita kenal dengan direct contamination, yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan yang secara langsung karena disengaja maupun tidak disengaja. Tadi contohnya misalnya ketika pada makanan itu kita temukan adanya rambut, ya, kemudian ada pecahan-pecahan, bahkan ada biasanya kalau yang sering membeli bahan kemasan itu biasanya ditemukan adanya hektar pada wadah makanan yang kita beli seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pencemaran silang atau cross contamination. Cross contamination itu yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung. Ini diakibatkan karena ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Contohnya misalnya bahan makanan mentah, ya, yang pada saat proses pemasakan ini bercampur dengan peralatan-peralatan yang digunakan dalam kondisi yang kotor, ya. Kemudian sehingga apa yang terjadi, yang tadinya kualitas makanannya bagus, kemudian bagus cara pengolahannya, namun karena peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan itu tidak bersih sehingga bisa mencemari daripada makanan yang diolah, sehingga makanan itu bisa menurun kualitasnya atau bisa tidak hygiene lagi, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran ulang atau recontamination, yaitu terjadi pada makanan yang telah masak sempurna. Contohnya misalnya nasi yang tercemar dengan debu, atau bisa saja nasi yang dihidangkan di atas meja makan tidak dalam kondisi tertutup sehingga biasanya dihinggapi oleh lalat atau vektor-vektor yang lainnya seperti itu. Prinsip dasar sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah personal hygiene. Personal hygiene di sini adalah kebersihan pribadi seorang food handler. Jadi food handler di sini yang mengolah makanan. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena personal hygiene ini adalah orang yang mengolah makanan dan bisa memastikan bahwa makanan yang dia olah itu baik di dalam mulai penanganannya dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Nah, jadi personal hygiene di sini food handler harus kukunya bersih, ya, tidak bisa kukunya panjang. Kemudian pada saat mengolah dia tidak bisa misalnya ngobrol karena bisa saja dia mengkontaminasi makanan pada saat dia mengolah makanan. Kemudian yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan di sini adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini penting. Jadi di dalam lingkungan kerja itu setidaknya di situ harus disiapkan peralatan-peralatan atau yang mendukung dalam proses pengolahan. Misalnya di lingkungan tempat kerja itu tidak ada sampah yang berserakan sehingga harus dibuatkan tempat sampah, karena kita tidak bisa pungkiri pada saat kita mengolah makanan pasti ada hasil sisa-sisa yang dihasilkan. Itulah yang harus kita buang pada tempatnya. Jadi kebersihan lingkungan ini juga harus kita perhatikan. Kemudian adalah pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Nah, ini merupakan juga yang bisa memberi kontribusi terhadap kualitas makanan. Kenapa? Karena misalnya tikus, lalat, kecoa ini merupakan golongan patogen yang bisa menyebabkan kontaminasi pada makanan. Kemudian pengendalian kontaminasi silang adalah ketika dari satu bahan makanan itu berpindah ke bahan makanan lainnya. Ini masuk dalam kontaminasi silang. Nah,
Apa personal hygiene yang terkait dengan sanitasi makanan dan minuman? Yang pertama, bahwa seorang food handler atau seorang yang pengolah makanan itu sebelum mengolah makanan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, dengan menggunakan air yang mengalir, dengan menggunakan sabun, kemudian misalnya juga kita tidak bisa langsung menyentuh pada makanan atau bahan makanan yang akan kita olah, sehingga perlunya mencuci tangan sebelum mengolah makanan. Kemudian yang kedua adalah kebersihan daripada pakaian yang kita gunakan. Jadi seorang food handler itu harus menjaga kebersihan pakaiannya. Jadi pekerja harus memakai pakaian bersih atau seragam khusus yang digunakan dalam area pengolahan makanan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perawatan kesehatan. Jadi seorang food handler atau pekerja itu tidak boleh seorang carrier atau yang pembawa, dia bisa menyebabkan kontaminasi terhadap makanan pada saat mengolah. Jadi kondisi pekerja itu tidak sakit atau tidak memiliki luka yang terbuka, sehingga pada saat dia mengolah makanan dia tidak mengkontaminasi terhadap makanan yang kita olah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan di sini dalam hygiene sanitasi pangan adalah kebersihan dari lingkungan tempat pengolahan makanan. Nah, kebersihan dari TPM di sini adalah yang pertama, bahwa di tempat pengolahan makanan ini adalah pembersihan dan desinfeksi. Jadi area pekerja, kemudian peralatan yang digunakan itu harus bersih dan setiap saat harus dilakukan desinfektan secara teratur untuk menghilangkan kotoran dan patogen. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah. Jadi di area TPM itu limbah makanan itu harus dikelola dengan baik untuk mencegah penumpukan yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama. Kemudian yang ketiga adalah ventilasi yang baik. Nah, di dalam TPM itu, lingkungan TPM itu dia harus memiliki ventilasi yang baik untuk membantu mengurangi kelembaban dan bau yang menarik hama untuk dia bisa berkembang biak atau bersarang di tempat itu. Nah, ini ada beberapa cara untuk pengendalian vektor dan binatang pengganggu pada tempat pengolahan makanan. Kalau kita lihat pada gambar, ya ini kan kebiasaan biasanya habis makan piringnya disimpan saja begitu, sehingga kalau ada vektor, salah satunya ini tikus, dia akan menjelajah di piring tersebut dan ini bisa menyebabkan kontaminasi kalau misalnya dari cara pencucian piringnya yang tidak baik. Nah, di sini makanya dilakukan melakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi keberadaan hama, kemudian pemeliharaan kebersihan ya, jadi menjaga bagaimana kebersihan area di sekitar itu harus tetap terlindungi oleh hama. Kemudian penggunaan pestisida, menggunakan pestisida yang aman sesuai dengan peraturan untuk mengendalikan populasi hama. Kemudian pengendalian kontaminasi silang di sini, bagaimana caranya kita pemisahan bahan, artinya menyimpan bahan dan menangani bahan mentah ini harus secara terpisah. Jadi bahan pangan ini harus terpisah antara bahan pangan mentah maupun bahan pangan yang akan diolah itu harus dipisahkan. Kemudian yang kedua, penggunaan peralatan yang terpisah, artinya bagaimana menggunakan peralatan makan itu untuk menangani bahan mentah dan bahan matang ya. Kemudian kebersihan peralatan, artinya bagaimana caranya kita membersihkan, mendesinfeksi peralatan makan yang kita gunakan sebelum dilakukan dalam proses pengolahan. Karena kita tidak bisa pungkiri mungkin pada saat peralatan tersebut kita simpan bisa saja tercemar oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Sehingga ini juga perlu diperhatikan untuk kebersihan daripada peralatan pengolahan maupun peralatan makan yang akan kita gunakan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini untuk pokok bahasan hygiene sanitasi pangan. Terima kasih.